Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tahal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan bil lisani yafqahu qawli saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih bab keutamaan orang yang bekerja menghasilkan rezeki yang halal dan motivasi untuk itu. Sebagaimana di awal disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man amsaka lan min amali yadihi amsa maghfulan lahu." Siapa orang bersore hari dalam keadaan capek lelah karena seharian bekerja, peras keringat banting tulang, mengharapkan gajian upah, sorenya capek, rezekinya halal, maka capek mencari rezeki halal itu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man talabad dunya halalan," siapa orang bekerja cari dunia untuk mencari yang halal, wa ta'affufan 'anil mas'alah, menjaga diri dari meminta-minta, mengulurkan tangan, wasa'yan ala iyalih, niatnya bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, wa ta'attufan ala jarih, dan juga kalau bisa nanti lebih bisa nolong sama tetangga, bukan sombong-sombongin tetangga, laqiyallaha wa wajhu kal qamari lailatal badr. Kelak orang yang capek bekerja seperti ini akan bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridhai dan wajahnya seperti bulan saat purnama. Artinya apa? Kita diajarkan untuk memberikan uluran tangan, bukan menadahkan tangan. Mengulurkan bantuan, bukan meminta bantuan. Maka di sini ada keutamaan bekerja, ya, enggak jadi pengangguran. Seorang ulama ditanya, bagaimana pendapatmu tentang orang yang berdagang ke pasar, memikul barang bawaannya, tapi di pasar dia jujur, dibanding orang yang khusus buat ibadah aja, pagi, siang, sore, malam kerjaannya ibadah. Mana yang kamu sukai? Maka kata beliau, faqala at-tajurus saduqu ahabbu ilayya. Seorang pedagang yang jujur itu lebih aku sukai cara hidupnya ketimbang dengan orang dari pagi, siang, sore nggak ngapa-ngapain, zikir aja, kayaknya nggak tahu zikir apa kagak, di masjid aja. Mana yang kau sukai? Kata beliau, aku lebih suka kepada orang yang bekerja, yang menjadi pebisnis, yang jujur tentunya. Kenapa? Li'annahu fi jihadin. Karena orang yang berdagang, orang yang berbisnis, orang yang bekerja, dia juga dalam jihad. Ada yang dia lawan. Yatihi syaitanu min tariqil mikyal. Kalau dia sebagai pedagang, syaitan akan datang dari sisi timbangan. Udah, kurangin timbangannya, kurangin takarannya. Al-mikyal takaran, wal mizan timbangan. Kalau kamu jualnya jujur-jujur amat, nanti untungnya sedikit. Kapan naik hajinya? Ya. Buat naik haji dari kebohongan. Wa min qibalil akhzi wal ata. Dia digoda berjihad untuk jujur ketika mengambil dan jujur ketika memberikan barang. Jadi tantangan orang yang bekerja itu ada juga jihadnya. Sebagai karyawan, sebagai karyawati, bisa nggak jujur dalam pekerjaannya? Jujurnya dia jihad fi sabilillah. Fa yujahiduhu ay la yutawi'uhu fi ma ya'muruhu minal muharramat. Maka dalam berbisnisnya, di dalam berdagangnya, dalam bekerjanya, dia jihad melawan ajakan-ajakan syaitan. Mulia. Nah, kalau cuma timbang di mesin nggak ngapa-ngapain, jangan-jangan dia malas. Ada kesempatan tuh dagang, tuh bekerja,
upahnya lumayan gede. Enggak ah, dikir aja dah. Mager, orangnya malas gerak. Ya. Kalau dia emang enggak ada pekerjaan, ya cara di sana cara situ kagak ada juga yang ketemu, akhirnya udah sholat duha aja di masjid dah. Sholat jamaah aja. Kenapa? Karena kesana kesini nggak ada lowongan, ya sudah. Kemudian ke masjid lagi. Nah itu nggak masalah. Jadi bukan masjid, jadi pelarian. Wala yutawi'ahu fima ya'muruhu bihi minal muharramat. Ya. Wa qila Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu an. Imam Ahmad bin Hanbal juga dimintai pendapat. Fatwa. Ma taqulu fi man jalasa bi baitih aw masjidih. Bagaimana pendapatmu wahai tuan guru tentang orang yang duduk aja di rumahnya, nggak ngapa-ngapain? Namanya duduk tuh nggak ngapa-ngapain, nyantai baik. Gitu. Kalau orang kaya punya kontrakan banyak, lu wajar. Ya. Lah ini nggak punya apa-apaan. Au masjidihi, atau duduk aja di masjid aja. Kalau dia sebagai merbot emang kerja di masjid, dia tukang emang kerja. Ini bukan tukang, bukan merbot. Di masjid aja. Wa qala la a'malu syai'an hatta ya'tiyani rizqi. Prinsip orang yang duduk di masjid dan di rumah nggak ngapa-ngapain tadi itu, dia berharap rezeki dari Allah. Dia bilang, aku tidak bekerja sesuatu sampai rezeki datang kepadaku sendiri. Wow, pengen kelas jadi wali, rezeki datang nyamperin. Faqala al-Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad bilang, haza rajulun la yasma'ul ilma. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang model begini nih, tampangnya sih tampak ahli ibadah, tapi nggak mau sama sekali bekerja, nungguin rezeki turun dari langit. Orang yang begini nih kata beliau apa? La yasma'ul ilm. Dia nih nggak pernah dengar ilmu, nggak pernah dengar keterangan Rasulullah. Amma sami'a qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia nggak pernah dengar tuh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innallaha ja'ala rizqi tahta zilli rumhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah jadikan rezekiku di bawah naungan saya punya tombak, saya punya senjata. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perang fisabilillah, beliau jihad. Dengan jihad ada namanya ghanimah, harta rampasan perang itu halal, dan beliau dapat dari situ jatahnya. Wa kana ashabu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan apa ino orang juga nggak pernah dengar tentang para sahabat Nabi yang langsung murid Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa ada murid Nabi yang memilih nganggur dengan alasan berzikir mendatangkan rezeki, sholawat datangkan rezeki, tapi nggak ngapa-ngapain? Kalau fadilah sholawat datangkan rezeki, betul. Zikir ibadah mendatangkan kemudahan rezeki, betul. Tapi bukan berarti menghilangkan pekerjaan sama sekali. Apa enggak dengar tuh bagaimana para sahabat? Yattajiruna fil barri wal bahr. Mereka berdagang melintas samudra, mengarungi padang Sahara. Berpindah satu wilayah ke wilayah yang lain. Wa ya'ma'una fi nakhilihim, dan mereka bekerja juga ya, di rumah mereka. Wal qudwatu bihim. Maka orang seperti inilah yang kita contoh. Kalau memang ada wali yang berada di gunung, bertahanus, ya, itu tidak selamanya mereka di sana. Mereka puasa, nggak bekerja, sudah disiapin bekalnya dan lain sebagainya. Intaha. Artinya apa ini? Kita diajarkan untuk menggunakan tangan dan kaki ini untuk mengais keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara bekerja. Maka kalau kita sudah ditolong dengan bisa berfokus untuk mengkaji ilmu, udah nggak mikirin lagi beli anabel itu, yang penting kita belajar, maka ini alhamdulillah. Tapi bukan berarti kita menganggurkan kita punya tubuh sehingga nggak kenal khidmat. Yang penting mas saya ke pondok belajar aja nggak ngapain.
makan mau belajar aja. Nanti lupa bahwa kita ini adalah makhluk hidup yang bakal bertanggung jawab dengan diri kita, atau kalau ingin punya anak keturunan berkeluarga. Jangan kaget nanti begitu keluar dari pondok bingung usaha apa, segala apa. Maka apapun aktivitas di pondok itu pelajari semuanya. Bagaimana menanam sayur, bagaimana menanam bunga, itu ada ilmunya juga. Itu kan ada orang hidup dengan menanam bunga. Bahkan ada yang dengan menjual bunga. Motong rumput, itu satu skill juga. Memperbaiki, nih bertukang, masang perabotan, ya, bikin perabotan. Ini semuanya adalah skill life yang harus kita punya, yang para santri harus bisa. Bikin tangga bisa, ya, apalagi nanti rumah tangga, ya. Bikin atap bisa, manjat bisa, nyembelih sapi, kambing, ngulitin, ngabisin bisa. Nah, ajib. Jadi multi talent. Jangan mentang-mentang udah hafal Imriti, hafal Alpiyah, ya enggak? Al-Qur'annya ya enggak seluruhnya khatam, setengah hafal sudah. Udah gitu cuma bikin tasbih aja sama sorban, keliling rumah. Kagak mau kerja. Harus. Kerjanya macam-macam. Intah. Wa qala Al-Hubaisy fi Kitabil Barakah, wa qad kana li kulli wahidin minal anbiya alaihi wassalatu wassalamu hirfatun ya'ishu biha. Dalam kitab Al-Barakah disebutkan bahwasanya para anbiya wal mursalin dulu, mereka itu masing-masing punya pekerjaan yang dengan pekerjaan itu mereka hidup. Jadi nggak ngandelin dengan dakwahnya itu. Fakana Adam harasan. Beliau adalah seorang petani. Wa kanat Hawa ghazalatan. Sayyidatuna Hawa, beliau pemintal benang menjadi kain. Wa kana Idris khayyatan. Sayyidina Idris alaihi wassalam khayyatan alaihissalam sebagai penjahit. Wa khattatan. Wa kana Nuhun wa Zakaria najjarain. Nabi Nuh, Nabi Zakaria bidangnya pertukangan, tukang kayu, bisa bikin kapal, tukang mebel. Kalau sekarang lebih berkembang lagi pertukangan itu. Aluminium. Ya. Macam-macam aluminium. Ada yang bikin jendela, ya, bikin pintu. Ya, sekarang semuanya sudah barang-barang instan semua. Berjaringan dan sebagainya. Ini kudu bisa. Pakai bor, pakai listrik. Wahudun wa salihun. Nabi Hud dan Nabi Saleh tajiraini. Beliau kerjaannya sebagai pedagang, tajir. Tajir itu bukan orang kaya, pedagang. Tapi biasanya sama orang tajir, ya, banyak duitnya. Duit yang muter, ya. Wa kana Ibrahimu zarra'an wa najjaran. Nabi Ibrahim alaihissalam sama tuh, zarra'an wa najjar. Sebagai petani, penanam. Harus belajar nanam. Nanam cabai, masa santri beli cabai. Nanam cabainya. Tanahnya masih ada. Kacang nanam, ya. Singkong. Wa najjaran, dan juga sama tukang kayu. Wa kana Ayyubu zarra'an. Nabi Ayub juga petani. Ini pekerjaan keren, petani. Tanam kakao, nanam kopi,
Kalau sekarang ya anak-anak muda sebahagiannya pengen hilirisasi. Hilirisasi. Tahu hilirisasi? Kalau hilirisasi dari nanam padi ya bikin warung. Warung makan, warung nasi. Cepat saji. Itu hilirisasi tuh namanya tuh. Warung kopi itu hilirisasi. Main gitar itu bukan, ya. Pinggir jalan nongkrong, ya. Wa kana Daudu apa nih? Razzadan. Nabi Daud alaihissalam wala nabiyina afdhalus salatu wassalam, pekerjaannya beliau tukang besi. Bikin baju besi, bikin pisau, bikin senjata dan sebagainya. Nah, ini juga satu skill. Haddadan yasna'uz zard, bikin baju besi, bikin peralatan perang. Wa huwa dia, senjata tameng. Wa kana Sulaimanu khawwasan. Nabi Sulaiman alaihissalam apa khawwas tuh? Sekretaris atau pekerja kayak admin atau sebagainya ya. Wa kana Musa wa Syuaib wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa sairul anbiya'i alaihi wassalatu wassalam ru'atan. Sedangkan Nabi Musa, Nabi Syuaib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh nabi yang lainnya itu rata-rata mereka sebagai penggembala kambing. Punya piaraan hewan ternak, punya sapi, punya kambing, onta, ngembala. Jadi merawat gembala, ngasih makan, ngasih minum, nanti ada di situ gajiannya. Nabi SAW dulu usia kecil ya, tuh gembala. Usia 8 tahun, 9 tahun udah ngangon kambing. Ya. Jadi nggak ada tuh cerita dari pagi sampai sore rebah jadi kamar tidur. Nabi bayangin punya kerjaan. Jadi nggak ada alasan nih kita. Maka di pondok aneh, ngaji kagak, belajar kagak, tidur aja. Ini orang hidup kok bisa bertahan dengan keadaan seperti ini? Nggak bisa tuh. Jadi kalau nggak ngaji khidmat, bangun. Nggak boleh tiduran. Karena di pondok tempatnya untuk bekerja dengan ilmu, belajar, atau mengajar, atau berkhidmat. Nggak ada yang santai-santai. Kecuali memang waktunya istirahat. Ini hidup bro. Nah, cara hidup seperti itu. Nah, contoh kamu umpamanya ke Jakarta. Nggak punya saudara. Nggak punya saudari. Nggak punya bapak. Kemudian ditampung oleh ibu kos. Itu 1 bulannya bayarnya 800. Nginep di situ. Kemudian sama ibu kosnya dipersilakan, nggak apa-apa kamu di sini. Tidur silakan, nggak usah bayar. Makan, ya, ikut apa yang nanti dimasakin nanti. Nah itu anak-anak kos yang ada di situ habis makan, ya, mereka nggak cuci piring. Kemudian kamu di situ numpang. Kira-kira kamu cuci piring atau nggak cuci piring? Hah? Mau nggak mau cuci piring kan? Mantesin. Saya udah di sini, udah ditampung di sini, makan juga, yaudah mereka yang bayar di sini, makan di sini ya wajar lah nggak cuci piring. Lalu saya digratisin, mantesin dong nyuci piring, biarin lah mereka. Memang mereka kuliah di sini, ya saya cuma nganggur. Nah, ketika kita di situ di pagi tidur aja, kayak model anak kuliahan tadi, yang mereka berbayar. Pantas apa kagak tuh orang hidup seperti itu? Enaknya diapain ini? Disiram, ya, biar seger, potong-potong, ditongseng, ya enggak? Kangkung kali. Iya, biar paham ini. Ini kita hidup, bukan numpang hidup. Jadi di pondok itu kalau sakit silakan istirahat. Jadi nggak ada yang tidur-tiduran. Di waktu saatnya
aktif. Ketika orang untuk bekerja, kita belajar. Orang istirahat, kita istirahat. Tapi istirahat belajar. Kalau nggak mau belajar, khidmat. Bersih, apa kayak dikerjain. Ya, ngendain kayu, motongin kayu, bersihin dapur. Jadi nggak ada yang tidur. Jadi kalau tidur, ketika saat orang bekerja atau ketika orang saat belajar, kalau nggak sakit, berarti orang yang tidak mengerti tentang bagaimana menjadi orang hidup. Ya. Agama tidak mengajarkan. Dia keluar. Orang yang seperti ini, kata Imam Ahmad bin Hambal, ya, orang yang nggak pernah dengar pengajian, nggak pernah dengar ilmu, nggak pernah dengar motivasi agama. Wasairul anbiya alaihimus salatu wassalam du'atan. Seluruh para nabi wal mursalin selain yang tadi disebutkan, mereka bekerja mengangon kambing. Iqra'u.